إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله أما بعد فيا أيها العباد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, yang telah menjadikan kita ada, yang mana dahulu kita tiada. Dialah Allah yang akan mewafatkan kita bila sudah tiba waktunya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Kita hidup bukan sekedar untuk makan dan minum. Kita hidup bukan sekedar untuk menikah dan melestarikan keturunan. Kita hidup bukan hanya sekedar untuk bekerja dan menikmati hasil dari pekerjaan itu, melainkan kehidupan adalah satu-satunya modal sebagai persiapan menghadapi kematian. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah manusia mengira, kata Allah, apakah mereka setelah hidup mereka akan dibiarkan begitu saja? Dan apakah manusia itu mengira setelah mereka hidup mereka tidak akan kembali kepada Allah? Fata'alallahul malikul haqq. Semua kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, sakitnya lumayan parah, tidak ada harapan, seperti tidak ada harapan, kita berucap dengan ahli keluarganya, kita berucap dengan anaknya, kita berucap dengan istri ataupun suaminya, kita katakan, jangan kemana-mana lagi, dia sedang menunggu waktu. Padahal kita lupa atau pura-pura lupa, bukan dia yang sedang menunggu waktu, kita pun sebenarnya sedang menunggu waktu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah pernyataan yang menjadi dasar seseorang yang hidup mentalqinkan orang yang akan wafat. Nabi katakan, laqinu mautakum, talqinkan, ajarkan, bimbinglah orang yang akan wafat dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis itu dimaknai dengan kita yang hidup ini, ketika di hadapan kita ada orang yang sakaratul maut, kita ajarkan talqin, kita bimbing. Namun makna lebih dalam dari hadis itu, laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan mati. Siapa yang akan mati? Kita.
maka kita mentalkinkan la ilaha illallah itu untuk diri kita sendiri. Sebagaimana yang sering ketika tahlil kita baca, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ikuti, karena itu adalah upaya membiasakan. Para ulama-ulama tariqah mengatakan mengucapkan la ilaha illallah, memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah itu adalah upaya atau usaha untuk menajamkan lisan. Maka ketika sakaratul maut itu datang, fasih dan tajam lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang harus kita renungkan, itu yang harus kita fikirkan, bahwa setiap di antara kita tanpa terkecuali, baik itu khatib ataupun jamaah, semua kita sedang berada dalam waiting list, dalam daftar tunggu untuk menghadapi kematian. Semua kita tanpa terkecuali, sehingga Allah nyatakan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Di dalam Al-Quran kita akan dengar satu istilah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tapi sekarang kita sudah berada pada satu waktu, satu zaman, orang sudah tidak lagi berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang-orang sudah tidak lagi berlomba-lomba dalam ketaatan, tapi berlomba-lomba untuk mendirikan siapa bangunan rumahnya yang paling mewah, siapa yang mobilnya paling bagus, siapa anaknya yang paling sukses sampai S3 dan lain sebagainya. Sekarang orang sudah mensukseskan, menstandarkan kesuksesan itu. Kalau anaknya sarjana, sukses. Kalau sudah punya mobil, sukses. Kalau sudah punya rumah sendiri, sukses. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti orang yang taat kepada Allah, dia akan laksanakan semua perintah Allah, dia akan jauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Bukti seseorang itu taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nampak dalam kesehariannya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang sedemikian ini, maka dia telah menang fauzan azima. Dia sudah mendapatkan kesuksesan yang besar. Kesuksesan yang besar itu, bila kita sudah sukses tidak ada yang menandingi. Kalau kita sudah sukses, tidak akan ada peluang untuk kita melarat lagi. Itulah sukses. Dan di dunia berpeluang melarat, berpeluang kesuksesan kita habis. Tidak anak yang menghabiskan, api Allah datangkan. Tidak api, Allah datangkan air, banjir, hilang kesuksesan tadi. Mobil yang bagus terendam oleh air, tidak bisa hidup lagi, rusak. Begitu juga kalau kesuksesan itu diukur dari ijazah, banjir, ijazah ikut kanyut terbawa air. Tidak bisa lagi terbaca nilai-nilai bagus itu. Tidak nampak lagi tulisan sarjana-sarjana itu. Maka di dunia bukan sukses. Yang sukses itu adalah di akhirat. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai Imam, standar kesuksesan seseorang itu apa? Maka beliau mengatakan, seseorang itu sukses kalau kakinya sudah bisa dapat melangkah masuk ke dalam surga. Itulah orang yang sukses. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berpeluang untuk masuk ke dalam surga, berpeluang untuk dapat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar Jumat kali ini, khatib berwasiat ketakwaan kepada jamaah sekalian. Ketakwaan bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, tapi juga mengikuti, menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, ketakwaan bukan hanya sekedar pada perbuatan antara hubungan seorang hamba kepada Allah, tapi ketakwaan itu juga menyangkut dan tidak terlepas dari bagaimana cara kita memperlakukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas
bi khuluqin hasan. Bertakwalah dimanapun kalian berada, iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Maka orang bertakwa tidak membalas keburukan dengan keburukan. Orang takwa, kalau ada orang yang melempar batu, dia melempar doa. Doanya yang bagus-bagus, tidak sumpah serapah, tidak sampai mencaci maki dan merendahkan. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Orang takwa itu berakhlaknya dengan akhlak yang hasan, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu pesan kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Abi Hurairah? Ma naqasat sadaqatum min mal. Tidak akan berkurang harta seseorang itu karena sedekah. Satu hadis Nabi yang harus kita percayai, satu hadis Nabi yang harus kita yakini, tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Kalau seandainya kita mengira bahwa ketika kita mengeluarkan ada 100.000 di dompet di kantong kita, kita keluarkan 50.000, otomatis berkurang. Yang dari 100.000 menjadi 50.000. Betul, uangnya berkurang, tapi tidak pada keberkahannya. Seseorang yang mengeluarkan hartanya, seseorang yang bersedekah, dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mengutip ucapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang berniat untuk sedekah, sebelum sedekahnya itu sampai kepada tangan orang yang menerima, maka Allah telah menerima dengan tangannya. Hadis ini dengan kata-kata kiasan, Allah terima dengan tangannya, menunjukkan bahwasannya seseorang yang sudah berniat untuk sedekah, Allah sudah ridha, Allah sudah senang dengan sedekahnya. Apalagi jikalau sedekah itu betul-betul diberikan. Dan Al-Quran menyatakan pada surah Al-Baqarah ayat 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Kata-kata maaf, pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diberikan dengan menyakiti orang yang menerimanya. Di ayat yang ke-264 Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan, jangan kalian rusakkan, jangan kalian hilangkan pahala sedekahmu itu bil manni wal adza, dengan mengungkit dan menyakiti orang yang menerimanya. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabaha wabilun fatarakahu salda. Perumpamaan orang yang sedekah tapi dia mengungkit, perumpamaan orang yang sedekah tapi dia menyakiti orang yang menerimanya itu seperti ada debu di atas batu yang licin. Maka ucapan itu, menyakiti itu seperti air hujan yang setelah air hujan itu datang, setelah air hujan itu mengguyur batu tadi, maka batu tadi kembali menjadi licin. Tidak ada bekas, tidak ada artinya. Maka kita akan dengar satu ungkapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah itu, senyuman itu adalah di antara tanda-tanda ataupun termasuk sedekah yang bisa dilakukan. Bila seseorang sudah tidak lagi punya kekuasaan untuk bisa mengeluarkan 1.000, 2.000 dari kantongnya, maka hal yang paling mudah, hal yang paling rendah, memberikan senyuman. Senyuman ini jamaah Jumat sekalian sama seperti salam. Salam itu ketika kita melihat seseorang kita ucapkan salam. Hukum mengucapkan salam sunnah, dan menjawab salam hukumnya wajib. Dan senyuman disamai hukumnya dengan salam. Kalau ada orang yang tersenyum kepada kita, maka wajib untuk kita membalas senyumannya. Karena sedekah itu bukan hanya sekedar kita memberikan satu materi tambahan di dompetnya atau di keuangannya, tapi lebih dari itu, sedekah adalah menghadirkan rasa kegembiraan kepada orang. Dan tidak ada ibadah yang paling afdal, yang paling utama setelah kita melaksanakan perkara yang fardu, perkara yang wajib, perkara yang sunnah, melainkan dengan kita menyenangkan hati saudara kita yang muslim. Senangkan, bahagiakan. Karena ketika kita menyenangkan seseorang, ketika kita membahagiakan seseorang,
sebenarnya kita sedang masuk dalam antrian orang-orang yang pasti akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat jemaah Jumat sekalian, siapapun orang yang menyakiti, siapapun orang yang menzalimi, siapapun orang yang merendahkan, maka dia sudah mendaftarkan dirinya untuk masuk ke dalam orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah, orang-orang yang akan direndahkan oleh Allah, orang-orang yang akan dicela dan diremehkan. Allah akan kirim orang-orang yang akan merendahkannya. Pesan Nabi kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, wa yazdadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Allah akan menambah kepada seseorang hamba itu pangkat kemuliaannya bila seorang hamba itu memiliki sifat pemaaf. Siapa di antara kita yang tidak ingin mulia? Semua kita ingin mulia, semua kita ingin terpandang, dan sebaik-baik mencari pandangan adalah mencari pandangan Allah. Sebaik-baik mencari wajah adalah mencari wajah di hadapan Allah Ta'ala. Yang manusia ketika pagi dia memuji kita, ketika pagi dia menyanjung kita, tapi ketika siang sanjungan itu berubah menjadi cacian, sanjungan tadi berubah menjadi hinaan. Tapi lihatlah kalau Allah sudah memuliakan seorang hamba, sedunia ini ingin menghinakannya, tapi Allah ingin muliakan, tetap akan mulia. Tapi sebaliknya, jikalau seseorang itu ingin menghinakan, ingin memuliakan seseorang, tapi Allah ingin menghinakan, tetap akan hina. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Dialah Allah yang memuliakan, dialah Allah yang menghinakan. Maka Nabi mengatakan, siapapun yang ingin ditambah kemuliaannya oleh Allah, milikilah sifat pemaaf. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wal afina 'anin nas. Ternyata maaf itu satu hal yang dimiliki bukan oleh orang-orang yang punya ototnya besar, jamaah Jumat. Ternyata orang yang memiliki sifat pemaaf ini adalah mereka yang bukan punya rumah besar, bukan juga kemewahan yang dia punya, tapi orang-orang yang memiliki hati yang besar, sehingga satu cacian makian orang itu tidak berpengaruh untuk hatinya. Maafkan. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam kitab Jawami'ul Kalim, Nabi mengatakan seseorang, ya maafkan, ampuni kesalahan seseorang. Kalau ada orang yang punya salah kepada kita, maafkan. Supaya apa? Supaya Allah memaafkan kesalahan kita. Kita mendapatkan ampunan Allah, kita mengundang ampunan maafnya Allah Ta'ala dengan cara kita memaafkan orang yang menyakiti kita. Dunia ini begitu singkat jemaah Jumat sekalian. Tidak baik, tidak indah jikalau dipenuhi dengan mendendam. Tidak baik, tidak indah, tidak cantik kalau seandainya hidup yang singkat ini kita penuhi dengan berburuk sangka kepada seseorang. Pesan Nabi kepada Sayyidina Abi Hurairah yang ketiga, wa ma yatawadha'a ahadun lillah rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu memiliki sifat tawadhu, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ada salah seorang bertanya, wahai syekh, wahai ustaz, wahai imam, apa tanda ciri orang tawadhu itu? Apakah orang tawadhu itu yang duduknya selalu di belakang? Bukan. Kalau di belakang itu dengan niat supaya orang menyebutnya dengan orang tawadhu, bukan itu. Seseorang tidak dianggap tawadhu bila dia ingin disebut tawadhu. Sehingga apa kata ulama ini? Apa kata al-imam? Apa itu maksud dari tawadhu itu? Apa ciri orang tawadhu itu? Ketika dia keluar rumah, dia tidak memandang seseorang yang lebih buruk daripada dirinya. Itulah makna orang tawadhu. Nabi mengatakan, kalau ada 40 orang berkumpul, maka satu di antara orang itu pasti wali, pasti kekasih Allah. Orang tawadhu dia akan katakan, yang satu itu pasti bukan aku, yang pasti itu bukan saya. Bukan sebaliknya. Ketika ada yang mengatakan di antara perkumpulan ini pasti ada wali, oh itu pasti saya yang wali itu. Karena saya yang ustadz, karena saya yang kiai, karena saya yang habib, atau karena saya yang memiliki nasab yang mulia. Bukan begitu jemaah Jumat sekalian. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita kebersihan hati. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita keistiqamahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kita husnul khatimah. Allah mudahkan kedua lisan kita, kedua bibir kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها العباد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين، فإنك أنت ولينا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.